Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat. Channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, inisiatif psikosomatis berdasarkan pengalaman saya. Saya bukan siapa-siapa, bukan dokter, juga bukan tenaga medis. Saya hanyalah orang yang pernah menderita asam lambung, inisiatif psikosomatis dalam waktu yang cukup lama. Dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, inisiatif psikosomatis, setelah menonton video ini dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, inisiatif psikosomatis dengan topik mengatasi perut panas, perih, kembung, sembelit karena asam lambung, inisiatif psikosomatis. Baiklah teman-teman, sebelum saya lanjutkan ya, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baiklah, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah mengatasi perut panas, perih, kembung ya, sembelit karena asam lambung, inisiatif psikosomatis. Dan konten kali ini juga sebagai jawaban ya dari pertanyaan subscriber setia yang punya akun Budi Aswin ya. Halo Budi Aswin ya. Ini menanyakan tentang bagaimana cara mengatasi seputar perut, yaitu ketika perut terasa panas, begah, kembung, sembelit ya. Ya, ini memang bagi teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, inisiatif psikosomatis, ini adalah sensasi yang sangat sering muncul seperti itu. Pengalaman saya dulu juga seperti itu ya, itu hampir tiap hari itu selalu merasakan hal-hal seperti itu. Nah, oleh karena itu kita harus memahami dan akhirnya kita bisa mengatasinya sendiri ya, karena ini adalah penderitaan kita sendiri, sehingga lama-lama menjadi berangsur-angsur sembuh dan akhirnya sembuh total. Begini teman-teman, jadi cara mengatasi perut panas, kembung, begah ya, mungkin sembelit. Ini yang pertama, ketika kita mau mengatasi sesuatu ya, kita harus cari dulu sebabnya. Ketika kita setelah menganalisa diri sendiri, kemudian tahu sebabnya, ini akan lebih mudah untuk mengatasinya. Nah, saya akan menyampaikan sebab secara umum ya, sebab secara umum. Nah, mungkin sebab setiap orang satu dengan orang yang lain bisa juga berbeda. Mengapa berbeda? Karena penderitaan asam lambung, inisiatif psikosomatis ini adalah penyebabnya multifaktor. Jadi banyak sekali hal yang bisa menyebabkan kenapa asam lambung itu bisa menjadi naik. Kemudian perut bisa menjadi merasa begah, kembung, sembelit, dan lain sebagainya. Nah, setelah saya pelajari ya, khususnya pada waktu pengalaman saya itu, sebab secara garis besar yaitu sebenarnya ada 3 sebab ya. Nah, sebab yang pertama itu perut bisa panas, bisa kembung, bisa perih, itu biasanya karena ketika kita pola makannya kurang baik. Kurang baik artinya kita makan makanan yang tidak tepat. Nah, itu juga bisa
menyebabkan perut menjadi panas, menjadi begah, menjadi kembung. Contohnya misalkan ketika makan sambal ya, atau yang pedas-pedas tapi terlalu banyak, nah itu kecenderungannya di perut itu rasanya panas ya, yang pertama. Nah setelah itu kemudian memicu asam lambung naik, nah menjadi kembung. Nah kembung tentunya juga menjadi begah, kemudian di ulu hati seperti mengganjal, kemudian menjadi perih ya, seperti itu. Nah selain misalkan kita sebabnya makan makanan yang pedas, bisa juga kita makan terlalu banyak lemak misalkan, itu biasanya juga menjadi begah. Contohnya makan yang berminyak lah, berminyak, bersantan, itu juga bisa memicu menjadi begah. Nah kemudian juga bisa misalkan kita makan makanan yang asam-asam, itu pun juga bisa ya, tapi terlalu banyak. Nah itu. Nah, itu sebab yang pertama ya, yang pertama. Nah, sebab yang kedua itu biasanya ketika kita misalkan di dalam beraktivitas ya, di dalam beraktivitas mungkin kita terlalu capek ya, istilahnya kecapean, sementara istirahatnya kurang, itu biasanya juga bisa juga memicu perut menjadi kembung, karena yang namanya orang kecapean ya, istirahatnya kurang, itu memang mudah terserang penyakit apa saja, karena stamina kita dalam posisi seperti itu biasanya menurun. Itu sebab yang kedua. Nah kemudian yang ketiga itu biasanya dari seputar pikiran ya, perasaan dan kejiwaan kita. Nah ini yang kadang sulit ditemukan ya, tapi justru dominan menyebabkan. Nah ini. Nah contohnya ketika pikiran kita punya banyak beban, punya banyak tekanan ya. Nah ini kadang menjadikan asam lambung naik, atau perasaan kita mungkin tertekan ya, tertekan atau merasa kurang merdeka, atau mungkin ada perasaan takut, ada perasaan cemas, ada perasaan khawatir ya, ada perasaan was-was terhadap ya segala sesuatu yang kita pikirkan. Nah itu juga akan menyebabkan asam lambung naik. Nah akhirnya menjadi perutnya panas, menjadi begah, menjadi kembung, sembelit dan lain sebagainya. Itu. Oke teman-teman, jadi itu seputar sebab ya, sebab. Nah oleh karena itu, sebab secara umum seperti itu, maka untuk mengatasinya, nah nanti kita atasi satu persatu ya. Tapi kalau teman-teman sudah menemukan sebab secara pasti ya kuat, nah itu lebih mudah lagi gitu. Contohnya ketika misalkan sebabnya kok karena kemarin makan sambal terlalu banyak, makan terlalu pedas, ya udah itu dikurangi saja, kan contohnya seperti itu. Nah sekarang maka solusinya atau cara mengatasinya ini juga yang secara umum lah ya, secara umum, karena saya juga belum tahu misalkan teman-teman itu sebabnya dari apa gitu. Tapi paling tidak dari rambu-rambu yang tadi saya sampaikan, nah itu mungkin ada salah satu faktor yang tepat itu. Nah, solusinya atau cara mengatasi perut terasa panas, begah, kembung ya, sembelit. Nah, ini yang pertama, ini hindari makanan pantangan yang kontra dengan lambung ya. Jadi kita hindari makanan-makanan itu karena kita sedang ada sensasi. Nah, makanan pantangan itu ya yang umum itu biasanya tadi yang pedas-pedas, yang asam-asam ya, kemudian yang berlemak tinggi atau berminyak. Nah, itu berusaha dihindari dulu ya, supaya nanti mempercepat kesembuhan dari sensasi
tadi ya, sensasi kembung, begah, sembelit, perih, nah itu seperti itu. Oke, nah kemudian solusi yang kedua, jangan beraktivitas terlalu capek ya, jangan beraktivitas terlalu capek dan istirahat yang cukup. Jangan beraktivitas terlalu capek ya, contohnya kita misalkan begadang lah ya, bekerja sampai larut malam, mungkin sudah jamnya waktunya istirahat, kita masih tetap melembur dan sebagainya. Nah ini kalau dalam jangka waktu yang sering, nah ini akibatnya bisa menjadi tubuh kita yang terkena efeknya. Contohnya itu menjadi asam lambung naik gitu. Nah maka dari itu selain kita jangan kecapean di dalam beraktivitas, kita juga harus istirahat cukup lah. Istirahat cukup itu ya minimal 7 jam ya, untuk tidur lah ya, 7 jam sampai dengan 9 jam lah. Ya 7 atau 8 atau 9 yaitu lebih bagus lagi itu. Karena apa? Karena ketika kita beristirahat, tidur terutama dalam waktu yang cukup, ini sel-sel yang telah rusak ya, ini akan diregenerasi secara otomatis oleh tubuh kita, sehingga setelah istirahat cukup, bangun kemudian badan terasa segar itu. Termasuk misalkan tadi gangguan seperti kembung dan sebagainya itu juga akan menjauh ya, kita tidak akan terkena itu karena stamina kita bagus itu. Baik, jadi solusi yang ketiga adalah kurangi beban-beban yang bersifat kejiwaan. Contohnya kurangi tentang kecemasan, kekhawatiran ya, perasaan was-was. Nah ini harus dikurangi. Kalau dihilangkan kelihatannya sulit karena itu apa ya, yaitu sifat yang alamiah seperti itu. Semua orang itu punya, cuma biasanya yang menyebabkan lambung menjadi bermasalah itu ketika yang berlebihan itu. Maka saya katakan kurangi saja. Nah kemudian juga beban pikiran ya, beban pikiran ini juga ya memang harus terselesaikan supaya tidak menjadi beban pikiran. Contohnya misalkan beban pikiran tentang target pekerjaan yang harus diselesaikan. Nah, itu kalau bisa ya harus diselesaikan sehingga nanti pikiran tidak menjadi beban. Nah, kalau tidak menjadi beban akhirnya tidak memicu asam lambung untuk naik ya, termasuk bisa memicu itu tadi ya, perasaan seperti perutnya panas, kembung, begah seperti itu ya. Nah, kenapa itu perutnya panas? Panas ya karena memang ketika asam lambung naik ya, kemudian jadi kembung. Nah, kembungnya itu adalah gas yang terkandung di dalam asam lambung. Nah, itu yang sifatnya panas itu. Oke ya, jadi kita ini apa? Ya harus pahami diri sendiri lah, pahami diri sendiri. Nah, kemudian mencoba mengatasinya sendiri juga, karena kita akan sehat itu pertama adalah perhatian terhadap diri sendiri, peduli tentang kesehatan kita, bagaimana cara mencegahnya dan bagaimana mencari solusinya ketika itu sudah terjadi. Oke teman-teman, saya yakin kepada teman-teman juga bisa untuk mengatasinya hal-hal seperti ini. Nah, kembali kepada permasalahan tadi, jadi cara mengatasi dengan cara mengurangi kecemasan dan beban pikiran. Nah, ini memang biasanya agak sulit teman-teman ya, karena yang namanya beban pikiran, beban perasaan ini datangnya itu tidak dari diri kita sendiri kadang, tapi dari orang-orang di sekitar kita yang membuat kita merasa menjadi tertekan, membuat kita menjadi merasa tidak merdeka, membuat kita menjadi sedih,
membuat kita menjadi ya seperti terancam dan sebagainya. Nah, ini sangat kompleks itu. Nah, itu ya silahkan dipahami sendirilah. Pokoknya jangan terlalu serius ya di dalam menghadapi pikiran-pikiran yang tidak penting itu. Atau yang kira-kira menjadi beban, itu lebih baik dilupakan saja seperti itu. Oke teman-teman, kemudian untuk solusi berikutnya ya, ketika ini sudah terjadi ya, misalkan sudah terjadi perut sedang rasanya panas, sedang rasanya perih, kembung, begah. Nah itu untuk maksudnya solusi yang kita lakukan ya, yang kita lakukan. Kalau saya itu biasanya pertama saya ini olesi pakai minyak angin ya biar hangat ya. Kalau hangat itu biasanya memacu gas untuk keluar. Bisa kita olesi dengan minyak angin atau bisa dikompres dengan air hangat ya. Air hangat contohnya air panas masukkan dalam botol kemudian ditempelkan di perut. Itu bisa. Atau bisa juga mandi dengan air hangat juga. Itu juga biasanya seperti kembung-kembung itu akan hilang juga. Itu gasnya akan keluar. Itu. Nah, kemudian selain itu ya juga kita minumnya itu air hangat juga ya. Setelah minum air hangat kemudian ditambahi ya makanan-makanan sedikit ya itu biasanya kecenderungannya kembung akan hilang. Jadi angin itu akan keluar melalui sendawa mungkin bisa juga melalui kentut ya. Nah, ini akan lebih cepat keluar itu. Oke teman-teman ya, jadi intinya begitu. Ketika terjadi perut terasa panas, perih, begah itu tidak usah panik ya, sehingga tidak menambah asam lambung menjadi naik. Tapi tenang saja, kita lakukan solusi seperti hal-hal tadi yang saya sebutkan, itu insya Allah akan teratasi. Oke teman-teman, itu dulu ya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Semoga teman-teman yang masih dalam penderitaan akan cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.